saya Billy Saputra. Saat ini saya bekerja di PT Maju Mapan atau kita dari brand Ramenia dan dari grup Daya Group. Saat ini saya memegang posisi sebagai Head Divisions dari beberapa divisi, yaitu Quality Assurance, Business Analyst, Internal Audit, Facility, Project, dan juga Engineering. Ramenia ini sebuah perusahaan yang berdiri 6 tahun yang lalu, didirikan oleh owner yang bernama Yasin Salim, yaitu atasan saya. Nah, dia membuat konsep Ramenia ini adalah sebuah gerai ramen yang target pasarnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya jelaskan sekilas, visi kita adalah menjadi ramen terenak nomor 1 di Indonesia dan juga memberikan yang pasti harus halal dan memberikan pelayanan yang terbaik dan juga harga terjangkau kepada seluruh masyarakat. Jadi kita target pasar itu luas banget, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita pengen satu ramen yang kualitasnya tinggi dengan bahan-bahan yang terbaik tanpa ada pengawet, semua diproses dengan baik dan juga rasanya enak, tapi harganya bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita pengen semua orang bisa nikmatin ramen yang enak dan sehat. Dan yang pasti halal. Dalam kesempatan ini dari Desember sampai saat ini mungkin Maret ya, tim dari UGM itu ada Helen, Pak Gulam, Gali, Pak Dimas, dan juga Pak Irfan. Itu kita selama ini berkolaborasi bagaimana dari tim UGM ini bisa memberikan masukan ataupun improvement yang lebih baik di Ramenia khususnya. Mereka berfokus pada digital marketing. Jadi mereka memberikan ide-ide kepada kita. Dari awal kita banyak discuss, kenapa nggak mulai di TikTok, kenapa nggak kontennya seperti ini, kenapa kita nggak pakai bayar Google Ads dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari yang banyak kita sudah discuss. Jadi kita hanya discuss juga bukan berdasarkan discussin saja, tapi kita juga berdasarkan data. Dan juga sekaligus karena marketing juga berkaitan, karena di food F&B berkaitan dengan quality assurance dari suatu produk. Makanya juga dalam discussion kita selama 3 bulan ini berkolaborasi bagaimana juga ramennya bisa terus menjaga kualitas dan bahkan meningkatkan kualitas ramennya. Yang pasti dari 5 pilar utama itu adalah kualitas produk kita, bahan baku, pelayanan, dan juga kebersihan dan kenyamanan di gerai, dan juga dari food safety dari ramennya sendiri. Dapat kita lihat di sini bahwa industri kuliner di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada grafik di atas kiri, di mana PDB growth di industri makanan dan minuman terus meningkat di setiap tahunnya. Dapat kita lihat juga kontribusi dari industri kuliner di Indonesia sangat besar dibandingkan dari industri ekonomi kreatif lainnya. Namun di sisi lain, Ramenia menghadapi tantangan pada pertumbuhan ekonominya, yakni tidak stabilnya atau bisa naiknya inflasi pada komoditas pangan di Indonesia setiap tahun. Komoditas pangan menjadi bahan-bahan pokok bagi produksi produk ramen di Ramenia setiap harinya. Seperti yang sudah kami diskusikan dengan Ko Billy sebelumnya, di mana Ramenia adalah salah satu perusahaan ramen yang sudah menyediakan ramen halal dengan harga terjangkau. Komitmen ini ditunjukkan oleh Ramenia yang belum mengubah harganya selama kurang lebih 5,5 tahun. Ini menjadi tantangan bagi Ramenia di tengah cenderungnya naiknya inflasi harga pangan di Indonesia. Strategi pemasaran dapat menjadi solusi dalam membantu Ramenia berkompetisi di industri ramen di Indonesia. Hasil analisis pestel kami menunjukkan bahwa faktor legal dan sosial dan teknologi menjadi hal yang utama yang relate dengan perkembangan bisnis Ramenia. Dari faktor legal bahwa halal bukan hanya sebagai compliance atau kepatuhan, tapi menjadi kualitas yang menjadi keunggulan dari Ramenia. Selain itu, pemanfaatan digital marketing melalui platform Instagram dan TikTok menjadi peluang untuk Ramenia lebih memperluas jangkauan bisnisnya. Selain itu, kesadaran masyarakat akan produk ramen yang halal menjadi peluang yang tinggi bagi Ramenia. Dari segi sosial, bahwa preferensi dine-in atau menyantap makanan di tempat menjadi keunggulan dari Ramenia itu sendiri. Questionnaire menunjukkan 3 faktor eksternal dominan yang mempengaruhi bisnis ramen. Regulasi ketat mendorong standar bahan baku dan transparansi komposisi. Tren sosial mengarah pada permintaan ramen yang sehat, rendah kalori, dan bebas MSG. Sementara itu, kebijakan pemerintah terkait industri kuliner dan insentif bagi bisnis inovatif
berperan dalam keberlanjutan usaha. Adaptasi terhadap regulasi, preferensi pelanggan, dan kebijakan industri menjadi kunci daya saing. Hasil matrik ANSOP menunjukkan bahwa strategi bisnis yang relevan bagi Ramenya adalah market penetration dan market development. Market penetration yang dilakukan oleh Ramenya yaitu bahwa kita melihat ada peluang tinggi untuk ekspansi geografis, yaitu strategi offline melalui pembukaan cabang baru lebih potensial dibanding dengan peningkatan layanan delivery. Dan ada minat tinggi juga terhadap inovasi dari menu Ramenya melalui menu musiman yang lebih sehat. Hasil scoring ANSOP Matrix melalui kuesioner menunjukkan bahwa strategi utama Ramenya yang paling efektif adalah market penetration 3,93 yang menekankan pentingnya promosi dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, market development 3,8 yang mendukung ekspansi restoran berbasis fine dining Jepang dan menyesuaikan dengan preferensi pelanggan. Yang ketiga, product development 3,33 menunjukkan potensi besar dengan inovasi seperti ramen halal, sehat, dan terjangkau dikombinasikan dengan cita rasa lokal. Sementara itu, strategi diversification 3,07 ditunjukkan dengan menu pelengkap seperti dessert ice cream dan minuman Jepang yang masih dalam tahap eksplorasi juga kolaborasi dengan Sushi-ya. Dari hasil ANSOP Matrix juga menunjukkan bahwa minat tinggi terhadap inovasi dari menu Ramenya, terutama menu musiman yang menu yang sehat. Ini jadi peluang bagi Ramenya untuk menyesuaikan produknya dengan tren makanan sehat dan ekonomis. Selain itu, ada ketertarikan pada menu pendamping atau dessert seperti ice cream yang ini coba dilakukan oleh Ramenya untuk meningkatkan revenue stream dan brand presence-nya. Kami juga melakukan analisis STP pada Ramenya. Yang pertama adalah segmentation, di mana segmentation ini terbagi atas 4 variabel, yakni demografi, di mana pelanggan Ramenya terdiri dari usia remaja hingga dewasa dengan pendapatan menengah ke atas dan sudah memiliki pekerjaan, entah itu mahasiswa atau profesional. Dari sisi geografi, pelanggan Ramenya terdapat di kota-kota besar di Indonesia yang cenderung memiliki populasi yang meminat terhadap kuliner internasional. Untuk psikografis, yakni para pecinta kuliner dan juga penggemar budaya Jepang. Dari sisi behavior, yakni pelanggannya yang suka makan bersama teman, keluarga, atau pasangan. Selanjutnya adalah targeting, yang mana kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah total addressable market atau TAM, yang mana ini artinya gambaran luas dari orang yang kira-kira membutuhkan atau menginginkan produk ramen. Di mana di sini kami dapatkan populasi mahasiswa dan profesional sekitar 37% dari total populasi berdasarkan range umur 20-44 tahun. 90% responden melakukan pembelian makanan di luar minimal 1-2 kali dalam seminggu. Dalam arti kata, semua mahasiswa dan profesional muda yang membeli makan di luar dan memiliki minat terhadap kuliner internasional adalah target market dari Ramenya. Selanjutnya adalah dari Serviceable Available Market atau SAM, yang mana ini artinya bagian dari TAM atau Target Available Market sebelumnya yang lebih realistis untuk dijangkau oleh Ramenya, dari itu sisi lokasi, daya beli, dan minat yang lebih spesifik terhadap masakan Jepang. Di sini kami dapat sekitar 15,5% responden memilih Ramenya sebagai makan favoritnya. Faktor utama dalam memilih makanan, yakni yang pertama rasa, sebesar 87,5%, diikuti oleh harga, lokasi, dan promo. Kami dapatkan pula bahwa di sini harga Ramenya mungkin masih dianggap agak mahal oleh beberapa kalangan, terutama yang lebih memilih makanan lokal yang lebih murah. Promo menjadi faktor penting bagi 15,5% responden, yang berarti harga kompetitif dan diskon dapat meningkatkan daya tarik. Sehingga di sini kita mendapatkan yang pertama mahasiswa dan profesional muda yang menyukai ramen, mahasiswa dan profesional muda yang memiliki daya beli cukup, dan mahasiswa dan profesional yang tertarik dengan promisi berupa diskon. Untuk positioningnya, Ramenya berada di kuadran rasa otentik Jepang dan harga yang cukup murah, meskipun terdapat beberapa responden yang mungkin berpikiran bahwa harga ramennya masih cukup mahal. Namun dibandingkan kompetitor lainnya, harga Ramenya terbilang cukup murah dan masih memiliki rasa otentik Jepang. Dari analisis STP yang sudah dilakukan, Ramenya menyasar ke segala macam usia yang menginginkan ramen cepat saji dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.
Untuk mengidentifikasi konten di Ramenya, kami menggunakan content matrix analysis untuk membantu dan memahami jenis konten yang harus dibuat dan bagaimana konten tersebut berkontribusi terhadap tujuan pemasaran. Analisa dilakukan selama 3 bulan terakhir. Kategori konten berfokus pada inspire, mengedukasi, convince, dan entertain, di mana jenis kontennya berfokus pada e-news dan celebrity endorsement yang berkaitan dengan promo dan pembukaan cabang baru Ramenya. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, strategi digital marketing Ramenya berfokus di Instagram. Dengan 218.000 follower di Instagram, Ramenya masih memiliki tantangan dalam membangun engagement dengan para follower. Di sisi lain, Ramenya masih perlu mengembangkan strategi pemasaran lainnya untuk dapat menjawab tantangan di pasar ramen di Indonesia. Selain menganalisa konten Instagram Ramenya melalui konten matrix analysis, kami juga melakukan benchmark dengan pesaing Ramenya, yaitu Instagram dari Hoka Bento atau Hokben. Alasan kami memilih Hokben karena yang pertama adalah Hokben dan Ramenya sama-sama terjun di bidang makanan dan penyedia makanan dan minuman dengan fokus pada kuliner Jepang dengan brand image yaitu murah, halal, dan enak. Selain itu, Hokben juga telah lebih dahulu terjun dunia penyedia makanan dan minuman yang bertahan selama 40 tahun sejak 1985. Jika kami melihat atau membandingkan dua konten antara Ramenya dan juga Hokben, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi masukan bagi Ramenya. Yang pertama adalah dari segi penggunaan hashtag. Jika dilihat untuk hashtag yang digunakan Ramenya, memang menggunakan komposisi hashtag yang sama, yaitu adalah Ramenya, ramen murah, ramen halal, ramen terenak ya Ramenya, dan ramen enak. Hal ini berbeda dengan yang digunakan oleh Hokben. Dia lebih mengkombinasikan banyak hashtag sehingga memiliki peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jika dilihat dari konten-konten di Instagram Ramenya, kebanyakan terdapat konten berupa e-news dan juga celebrity endorsement. Jika dibandingkan dengan Hokben, memang di Hokben ini lebih banyak terkait konten-konten yang menunjukkan promo, bundling, yang bekerja sama dengan bank-bank, fintech, dan juga promo-promo yang berkaitan dengan adanya event-event seperti hari pendidikan, hari pahlawan, hari Natal. Hal ini bisa dicontoh oleh Ramenya. Ramenya dapat meniru strategi yang dilakukan oleh Hokben untuk bekerja sama dengan konten kreator selain dengan food influencer, yaitu seperti konten kreator pembuatan komik, konten kreator yang membahas anime atau budaya-budaya Jepang. Hasil analisis SWOT di Instagram Ramenya. Strength atau kekuatan. Pertama, visualisasi konten menarik dan konsisten. Kedua, interaksi aktif dengan pengikut. Ketiga, penggunaan hashtag yang relevan. Weakness atau kelemahan. Pertama, frekuensi posting yang kurang konsisten. Kedua, tidak adanya tokoh yang terkenal di konten. Opportunity atau kesempatan. Pertama, penggunaan fitur Instagram terbaru atau Reels. Kedua, tren kuliner terkini. Ketiga, kolaborasi dengan influencer ternama. Threats atau ancaman. Pertama, persaingan dengan brand lain. Kedua, perubahan algoritma Instagram. Berdasarkan analisa SWOT kami di Instagram Ramenya memiliki kekuatan seperti konten yang menarik dan konsisten. Namun, masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan, seperti frekuensi postingan yang harus dikonsistensikan. Di sisi peluang, Ramenya memiliki peluang yang cukup banyak. Salah satunya adalah kuliner masakan Jepang yang sedang lagi tren-trennya. Namun, masih ada beberapa ancaman-ancaman yang perlu diperhitungkan oleh Ramenya, seperti adanya kompetitor yang sudah lebih mapan dibandingkan Ramenya. Analisa dan rekomendasi. Ramenya dengan menggunakan influencer yang merupakan tokoh agama yang cocok di kaum Gen Z seperti Habib Jafar dapat meningkatkan engagement yang sangat tinggi dibandingkan konten unggahan lainnya. Hal itu terlihat dari likes dalam postingan Habib Jafar, di mana Habib Jafar likes-nya bisa nyampe 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan konten unggahan lainnya. Ada 5 ide atau masukan untuk konten digital marketing Ramenya. Yang pertama, Beyond the Ball atau lifestyle branding, yaitu membangun narasi emosional dan pengalaman pelanggan, bukan sekedar jualan produk. Yang kedua, Data Driven Personalization.
yaitu menggunakan AI dan Customer Relationship Management untuk konten yang personal dan real-time, berdasarkan lokasi, cuaca, dan selera. Ketiga, Edu Marketing Video, yaitu edukasi seru and fun soal ramen, termasuk asal-usul, budaya, self-talk, via Reels atau Shorts. Yang keempat, Community Building, yaitu membentuk Ramenia Circle untuk user-generated content, voting menu, dan grup loyalis. Yang kelima, Gamification dan interaktif, dengan cara kuis, tantangan, dan mini games, seperti Spin the Ball, Ramen Personality Test setiap minggu. Kelima pendekatan ini membentuk ekosistem konten yang modern yang berpusat pada pengalaman, personalisasi, dan partisipasi, jauh melampaui pemasaran tradisional berbasis produk. Rekomendasinya, fokus pada konten interaktif, berbasis komunitas, dan storytelling emosional dikombinasikan dengan promo taktis dan kolaborasi dengan konten kreator non-food and beverage.